Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yarnati Ulfazah dengan NIM 18210008. Saya dari kelas Ilmu Manajemen B, dan pada hari ini, pada video kali ini saya akan mencoba mereview seluruh materi yang saya dapatkan dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Dan untuk yang pertama, yaitu dari makalah yang berjudul Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan. Yang pertama tentu kita lihat dulu definisi dari kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan ini merupakan sebuah proses untuk mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan. Nah, dalam pengertian yang lain, kepemimpinan juga bisa diartikan sebagai kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pimpinan suatu satuan kerja untuk mempengaruhi orang lain, yang terutama itu adalah bawahannya, tentunya mempengaruhi dalam hal untuk berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif dia bisa memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan dari organisasi tersebut. Sedangkan selanjutnya kita harus tahu pengertian dari manajemen terlebih dahulu. Manajemen ini merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah disusun atau yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan selanjutnya menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita lihat juga apa itu kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini merupakan suatu perihal memimpin, cara memimpin, dan juga bisa dirumuskan sebagai kiat kita dalam mempengaruhi orang banyak agar mau bekerja sama memperjuangkan tujuan-tujuan yang sudah atau yang ingin kita capai atau mereka capai. Dan seorang pemimpin ini merupakan penggerak ke arah usaha bersama yang terorganisasi. Jadi ia merupakan agen atau pelaksana dari suatu kekuasaan yang menggunakan dirinya itu. Nah, itulah dari pengertian kepemimpinan. Dan adapun tugas-tugas dari kepemimpinan ini di antara lain, yang pertama yaitu pemimpin itu harus bekerja dengan orang lain. Maksudnya di sini ialah seorang pemimpin itu bertanggung jawab untuk bekerja dengan orang lain, salah satunya yaitu dengan atasannya, dengan stafnya, atau teman sekerja, atau atasan lain dalam organisasi di luar, baik itu organisasi luar gitu. Dan yang kedua, tugas pemimpin ini ialah pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah seorang pemimpin itu bertanggung jawab untuk menyusun tugas dan menjalankan tugas. Nah, mengadakan evaluasi untuk mencapai tujuan yang terbaik, dan pemimpin ini bertanggung jawab untuk kesuksesan dari stafnya tanpa kegagalan, dan harus bertanggung jawab. Dan yang ketiga, itu pemimpin harus menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritasnya. Prioritas proses kepemimpinan dibatasi dengan sumber. Jadi pemimpin ini harus dapat menyusun tugas dengan mendahulukan prioritas-prioritas, yaitu dalam upaya mencapai tujuan pemimpin. Nah, harus dapat mendelegasikan. Pemimpin ini juga harus bisa mendelegasikan tugas-tugasnya kepada staf.
Kemudian pemimpin ini juga harus dapat mengatur waktunya secara seefektif mungkin, dan sehingga dapat menyelesaikan masalah secara efektif juga. Seterusnya, tugas pemimpin selanjutnya yaitu pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual. Jadi seorang pemimpin ini harus menjadi orang yang pemikir dengan analitis dan konseptual. Selanjutnya, dia bisa mengidentifikasi masalah dengan akurat. Jadi pemimpin itu harus dapat menguraikan masalah atau seluruh pekerjaannya yang menjadi lebih jelas dan kaitannya itu dengan pekerjaan yang lain, misalkan seperti itu. Dan yang lain, manajer atau pemimpin ini adalah seorang yang menjadi mediator konflik dan yang selalu terjadi pada setiap tim dan organisasi. Nah, dia seorang pemimpin ini harus dapat menjadi seorang mediator atau penengah di antara konflik-konflik tersebut. Dan yang selanjutnya, pemimpin ini merupakan politisi dan diplomat. Seorang pemimpin itu juga harus mampu mengajak dan melakukan kompromi. Sebagai seorang diplomat, seorang pemimpin ini juga harusnya dapat mewakili tim atau organisasinya. Dan selanjutnya ini, pemimpin juga harus dapat membuat keputusan yang sulit. Seseorang pemimpin itu harus dapat memecahkan masalahnya. Nah, itu dia tentang kaitan atau penjelasan dari kepemimpinan. Dan selanjutnya yaitu dalam pengambilan keputusan. Mengambil keputusan ini yaitu hal yang sangat penting dalam manajemen karena merupakan suatu permulaan dari segala aktivitas manusia yang sadar dan terarah baik secara individual, kelompok, ataupun institusional. Nah, selain itu, pengambilan keputusan ini juga menjadi suatu tugas utama bagi seorang manajer atau pemimpin, dan pengambilan keputusan ini juga diproses oleh pihak yang mengambil keputusan, dan hasilnya akan dikatakan sebagai keputusan. Dan keputusan-keputusan ini akan menimbulkan aktivitas yang lain, aktivitas yang menjadikan proses manajemen dapat terlaksana dengan baik. Jadi keputusan itu dapat menimbulkan aktivitas dan menghentikan aktivitas. Keputusan yang diambil ditujukan untuk masa yang akan datang. Jadi sehingga dampak dari keputusan tersebut akan dirasakan dan berguna pada hari-hari yang akan datang. Mungkin itulah dari review makalah pertama, yaitu tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu wewenang, tanggung jawab, dan pendelegasian wewenang. Wewenang, tanggung jawab, dan pendelegasian wewenang ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan suatu hal yang sangat vital dalam sebuah organisasi, manajemen, atau kantor. Nah, atasan perlu melakukan pendelegasian wewenang dan koordinasi agar mereka bisa menjalankan operasi manajemen ini dengan baik. Wewenang atau authority pada dasarnya merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang seringkali digunakan dalam sebuah organisasi. Nah, wewenang ini juga merupakan suatu kekuasaan yang formal dan terlegitimasi. Itulah sebuah wewenang. Dan tanggung jawab adalah keharusan untuk melakukan sebuah kewajiban atau tugas-tugas yang telah dibebankan kepada kita sebagai akibat dari wewenang yang telah kita terima atau yang telah kita miliki. Nah, untuk selanjutnya yaitu pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang ini merupakan suatu proses pembagian kerja
pengelompokan tugas seorang manajer sedemikian rupa sehingga akhirnya manajer ini hanya mengerjakan bagian pekerjaan yang tidak dapat diserahkan kepada para bawahannya berhubung posisinya dalam organisasi. Nah, dengan pendelegasian ini maka bawahan akan mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, untuk selanjutnya kita beralih ke pembahasan yang ketiga, yaitu proses dan koordinasi manajemen. Proses manajemen yaitu suatu rangkaian aktivitas yang harus dilakukan oleh seorang manajer dalam suatu organisasi. Fungsi manajer tersebut yaitu membentuk suatu proses keseluruhannya. Koordinasi ini merupakan suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan sejumlah dan waktu yang tepat dan untuk mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang beragam pada sasaran yang telah ditentukan. Dan perbandingan proses yang dan koordinasi umum dan Islam yaitu pada prinsip-prinsip yang diajarkan terkait manajemen dalam Islam terdapat di dalam Al-Quran, As-Sunnah, serta kitab-kitab muamalah atau kitab kuning. Nah, manajemen dalam Islam itu merupakan suatu ilmu yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hablum minan nas. Nah, hablum minan nafs, maupun dengan manusia yang lainnya, hablum minan nas. Nah, pengetahuan manajemen tidak boleh diremehkan oleh setiap orang karena setiap muslim itu wajib memiliki atau mempelajari ilmu manajemen. Karena apa? Dikarenakan prinsip manajemen ini telah ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah pembahasan dari makalah yang ketiga. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang nomor 4, yaitu etika manajemen. Etika manajemen ini ialah sebuah tolak ukur perilaku standar yang pemikiran manusia atas tindakan yang dilakukannya pada sebuah organisasi yang dapat menimbulkan manfaat atau kerugian pada sebuah tujuan organisasi tersebut. Ruang lingkup etika manajemen ini yaitu yang pertama, hubungan perusahaan dengan karyawan, yang kedua, hubungan anggota dengan organisasi, dan yang ketiga itu hubungan organisasi dengan pihak luar. Adapun manfaat dari etika manajemen ini bagi perusahaan dan organisasi yaitu yang pertama adalah pengendalian diri, dan yang kedua pengembangan tanggung jawab sosial organisasi, dan yang ketiga dapat mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Dan yang keempat manfaatnya yaitu menciptakan persaingan yang sehat antara perusahaan maupun organisasi. Dan yang kelima dapat menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Seterusnya yang keenam bisa menghindari sifat KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat merusak tatanan moral. Dan selanjutnya yang ketujuh yaitu mampu menyatakan kebenaran. Prinsip etika bisnis etika bisnis di dalam Al-Quran antara lain yang pertama melarang bisnis yang dilakukan dengan proses kebatilan, yaitu sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 29. Dan kegiatan bisnis juga memiliki fungsi sosial baik melalui zakat dan sedekah. Nah, sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 34. Dan melarang pengurangan hak atas suatu barang atau komoditas yang didapat atau diproses dengan media takaran atau timbangan karena merupakan bentuk kezaliman. Nah, Allah berfirman dalam Quran surat Hud yaitu ayat 85 dan menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan baik ekonomi maupun sosial, keselamatan dan kebaikan serta tidak menyetujui kerusakan dan ketidakadilan. Allah juga berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 90. Pelaku bisnis juga dilarang berbuat zalim atau curang baik bagi dirinya sendiri maupun kepada pelaku bisnis yang lainnya. Allah juga berfirman menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 85. Nah, itulah dari makalah kelompok 5.
Kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu mengelola tim dan kelompok. Dinamika kelompok adalah kedinamisan atau keteraturan yang jelas dalam hubungan secara psikologis antara anggota kelompok dengan anggota lainnya secara keseluruhan. Di antara urgensi kelompok itu, yaitu yang pertama, individu tidak mungkin hidup sendiri di dalam masyarakat. Dan kita tahu manusia ini hidup bersosial. Dan yang kedua, individu tidak dapat bekerja sendiri dalam memenuhi kehidupannya. Seterusnya, dalam masyarakat yang besar perlu adanya pembagian kerja agar pekerjaan dapat terlaksana dengan baik, dan masyarakat yang demokratis dapat berjalan baik apabila lembaga sosial dapat bekerja dengan efektif. Perlu diketahui terkait dengan pembentukan kelompok ini didasari dengan setiap manusia yang memiliki kesamaan dalam suatu hal. Dalam kaitannya dengan perkembangan, ada dua aspek sebagai indikator ukurannya, yaitu adaptasi dan pencapaian tujuan. Selanjutnya yaitu tim. Apa itu tim? Tim ini merupakan kelompok yang memiliki suatu tujuan tertentu. Adapun karakteristiknya dari sebuah tim itu yaitu yang mencakup yang tipe, saling ketergantungan, komposisi, bekerja erat dalam menyelesaikan tugas, bertanggung jawab untuk membuat produk dan memberikan pelayanan, menghasilkan rekomendasi untuk memecahkan masalah perusahaan. Nah, dapat mengerjakan cepat selesai itu agar dapat kita perlu membentuk sebuah tim. Dan keefektifan tim akan mempengaruhi output hasil dalam pekerjaan dan mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan. Adapun ciri-ciri yang efektif adalah tujuan yang jelas, keahlian yang relevan, rasa saling percaya, dan komitmen bersama, komunikasi yang baik, kemampuan berorganisasi, kepemimpinan yang sesuai, dukungan internal maupun eksternal. Nah, dengan membangun tim kerja diharapkan ini terdiri dari orang-orang yang ditempatkan pada posisi yang benar-benar sesuai dengan kompetisinya masing-masing. Kita masuk kepada pembahasan yang keenam, yaitu menyusun rencana. Dalam penyusun perencanaan diperlukan asas-asas sebagai dasar dan pemandu kegiatan yang ingin dilakukan agar supaya apa yang kita rencanakan itu berjalan dengan sempurna sesuai dengan keinginan yang kita ingin capai. Dan ada pun beberapa asas yang terdapat di dalam ilmu manajemen, yaitu yang pertama adalah principle of contribution to objective. Asas ini berarti setiap perencanaan dan segala perubahannya harus ditujukan kepada pencapaian tujuan. Dan yang kedua, principle of efficiency of planning. Apa maksudnya? Yaitu suatu perencanaan adalah efisien jika perencanaan itu dalam pelaksanaannya itu dengan mencapai tujuan yang dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Dan yang ketiga, principle of primacy of planning, yaitu asas pengutamaan perencanaan. Perencanaan ini adalah keperluan utama untuk para pemimpin dan fungsi-fungsi lainnya dalam organizing, staffing, directing, dan controlling. Seorang pemimpin tidak akan bisa melaksanakan fungsi kalau tidak direncanakan. Nah, yang keempat, principle of pervasiveness of planning, asas pemerataan perencanaan. Asas ini memegang peran penting mengingat pemimpin pada tingkat tinggi banyak mengerjakan perencanaan dan bertanggung jawab atas berhasilnya rencana itu. Dan tidak ada seorang manajer pun yang tidak menyusun perencanaan dalam setiap kegiatannya. Dan yang kelima yaitu principle of planning premise, yaitu asas patokan perencanaan. Dan yang keenam yaitu principle of timing atau asas waktu. Nah, seorang pemimpin harus bisa merencanakan waktu yang singkat tapi juga tepat. Nah, banyak lagi asas-asas yang lainnya di dalam ilmu manajemen.
dan di dalam memanage segala urusan yang sudah seharusnya kita mengawalinya dengan sebuah perencanaan atau planning. Karena kenapa? Karena dengan adanya planning, tujuan yang ingin kita raih akan terarah prosesnya. Kita masuk pada pembahasan yang ketujuh, yaitu fungsi pengorganisasian organisasi. Pertama kita lihat organisasi. Organisasi yaitu dalam arti umum adalah sekumpulan atau sekelompok orang, dua atau lebih, yang secara formal dipersatukan untuk bekerja sama dengan pembagian atau alokasi tugas dan tanggung jawab tertentu dalam sistem koordinasi kooperatif, dorongan-dorongan dan pengaturan guna untuk memudahkan pencapaian beberapa tujuan yang telah ditetapkan. Dan pengorganisasian itu juga merupakan penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi atau proses perencanaan dan pengembangan suatu organisasi yang akan dapat membawa hal-hal tersebut menuju ke arah tujuan. Penugasan tanggung jawab tertentu, pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Dan selanjutnya tentang pengorganisasian, adapun langkah-langkahnya dan proses yaitu dalam pengorganisasian ini. Yang pertama, proses pengorganisasian merupakan ketentuan dan kegiatan-kegiatan yang spesifik yang diperlukan untuk menyelesaikan semua tujuan organisasi, meliputi pembatasan dan jumlah tugas-tugas, dan pengelompokan dan pengklasifikasian tugas-tugas, pendelegasian wewenang di antara karyawannya, dan selanjutnya yaitu langkah-langkah kita dalam proses pengorganisasian terdiri dari 5 langkah. Yang pertama yaitu kita harus bisa merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang kedua yaitu membagi beban kerja ke dalam kegiatan-kegiatan yang secara logis dan memadai dapat dilakukan oleh seorang atau oleh sekelompok orang. Dan yang ketiga, mengkombinasikan pekerjaan anggota perusahaan dengan cara yang logis dan efisien. Selanjutnya yang keempat yaitu penetapan mekanisme untuk mengkoordinasi pekerjaan anggota organisasi dalam suatu kesatuan yang harmonis. Itulah. Masuk ke pembahasan yang ke-8 yaitu fungsi pengisian jabatan atau recruiting dan komunikasi. Fungsi pengisian jabatan ini adalah kegiatan untuk memperoleh karyawan yang efektif dan akan mengisi jabatan-jabatan yang kosong di organisasi perusahaan. Pengisian jabatan ini bertujuan agar semua jabatan ada pejabatnya yang akan melaksanakan tugas-tugas pada setiap jabatan tersebut. Nah, sehingga sasaran perusahaan itu akan tercapai. Nah, setiap organisasi perlu melakukan suatu perencanaan dalam setiap kegiatan organisasinya. Baik perencanaan produksi, perencanaan rekrutmen karyawan yang baru, dan program penjualan produk baru, maupun perencanaan anggarannya. Nah, perencanaan atau planning merupakan proses atau dasar bagi organisasi untuk memilih sasaran dan menetapkan bagaimana cara mencapainya. Oleh karena itu, perusahaan harus menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak akan dicapai sebelum melakukan proses-proses perencanaan dalam fungsi pengisian jabatan. Nah, maka harus memenuhi ketentuan dan syarat-syarat tertentu, yaitu dengan mengadakan pengadaan, perekrutan, penyeleksian, penempatan, dan pemberhentian pekerja. Nah, juga komunikasi itu berperan penting dalam memaksimalkan fungsi pengisian jabatan atau rekrutmen. Nah, di mana komunikasi ini merupakan suatu media informasi
penyampaian pesan. Nah, sebagai media yang edukatif atau mendidik, komunikasi berusaha untuk dapat mengubah pendapat dan perilaku sesuai dengan yang dikehendaki oleh penggagas ide atau penyampai pesan. Kita masuk pada pembahasan yang ke-9, yaitu kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Yaitu upaya mempengaruhi kegiatan pengikut melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, para ahli juga berpendapat bahwa kepemimpinan ini adalah sebuah seni untuk mengatur individu dan masyarakat, serta memotivasi semangat mereka untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan. Nah, ada juga pendapat yang lain, itu menyatakan bahwa kalau pemimpinan ini merupakan sebagai seni untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain dengan metode tertentu agar mereka berusaha untuk taat, loyal, dan juga membantu dalam satu cara untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan. Ada 4 teori dalam kepemimpinan yang dikenal, yaitu teori kekuasaan, bakat, perilaku, dan situasional. Perilaku kepemimpinan yaitu gaya kepemimpinan yang fokusnya tidak pada karakteristik ataupun sifat-sifat dari seorang pemimpin, melainkan yaitu fokus pada tindakan interaksi terhadap orang-orang yang ada di sekitar kerjanya atau bawahannya. Ada 9 prinsip kepemimpinan yang harus dijalani agar fungsi kepemimpinan itu dapat berjalan dengan baik dan benar. Dan ada 5 tipe kepemimpinan juga sebagaimana yaitu yang telah dipaparkan di atas tadi, autokratis, militeratis, teristis, paternalis, dan karismatis, dan juga demokratis. Di dalam Islam sendiri, dalam sejarah mengalami pasang surut pada sistem kepemimpinan. Nah, hal ini juga dikarenakan kurangnya pemahaman pemimpinnya terhadap masa depan yang mengenai sebagaimana yang mengatur strategi dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh umat dalam segala posisi kehidupan. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang 10, yaitu tentang motivasi. Motivasi merupakan faktor penggerak maupun dorongan yang dapat memicu timbulnya rasa semangat dan juga mampu merubah tingkah laku manusia atau individu yang untuk menuju kepada hal yang lebih baik lagi untuk dirinya sendiri. Nah, adapun untuk mendukung dan memotivasi karyawan agar dapat perform dengan pekerjaannya dan mencapai tujuan, yaitu dengan usaha dan bagaimana kita memotivasi orang agar lebih efektif dalam melakukan pekerjaannya. Dan yang ketiga yaitu ketentuan. Terdapat beberapa teori mengenai motivasi. Ada 2 pendekatan dalam teori ini, yaitu pendekatan isi berisi tentang teori motivasi, teori kebutuhan Maslow, teori ERG, dan teori kebutuhan McClellan. Sedangkan pendekatan proses berisi tentang teori harapan, teori pencapaian tujuan, dan teori keadilan. Nah, selain itu ada juga beberapa jenis motivasi yang memberikan pengaruh dan mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu di dalam hidupnya, yakni motivasi intrinsik dan ekstrinsik, yaitu ada pula motivasi positif dan negatif. Materi yang ke-11 yaitu manajemen internasional. Manajemen internasional ini melibatkan kegiatan perusahaan yang lebih dari satu negara. Adanya perusahaan yang maju yang dapat mendorong negara yang berkembang untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang sudah maju. Nah, sehingga terjadi transfer teknologi yang diterima oleh masing-masing negara, yaitu negara yang bekerja sama dari masing-masing keunggulan yang mereka miliki. Adapun manajemen komparatif merupakan yaitu proses manajemen di beberapa negara
untuk menguji potensi tindakan manajemen di bawah kondisi lingkungan yang berbeda. Untuk mengetahui potensi tersebut dapat kita lihat faktor pendidikan, politik, ekonomi, dan kehidupan sosial di setiap negara. Nah, proses tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan rencana manajemen di masa yang akan datang. Dengan tujuan yaitu memperoleh hasil yang lebih baik, seperti halnya manajemen di dalam sebuah perusahaan. Agar tercapai tujuannya perlu dilakukan pengaturan sumber daya manusia, di mana pengaturan tersebut menggunakan konsep Islam yang membentuk manusia berakhlak mulia dan senantiasa bertakwa kepada Allah. Baik, kita masuk kepada yang terakhir, yaitu pembahasan yang ke-12, pengawasan. Apa itu pengawasan? Yaitu suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, terus menentukan dan mengukur penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Nah, maksud dan tujuan dari pengawasan ini yaitu membantu seluruh manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dengan melaksanakan analisa, penelitian, rekomendasi, dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang diperiksa. Jadi oleh karena itu internal audit harus dapat memberikan pelayanan kepada manajemen sehingga manajemen dapat mengetahui apakah sistem pengendalian yang telah diterapkan berjalan dengan baik dan efektif. Seperti itu. Nah, untuk memperoleh keadaan yang sesungguhnya, dengan begitu suatu pengawasan bisa dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan pengawasan yang baik itu akan menghasilkan tujuan yang memuaskan. Nah, baik bagi organisasinya dan maupun para pekerjanya. Baiklah, itu tadi review singkat saya tentang keseluruhan materi yang saya dapatkan di kuliah ilmu manajemen pada semester kali ini. Nah, terima kasih untuk perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.